Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 217, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Apakah ada orang di Copilot? Saya kebetulan tidak sibuk malam ini, mengapa kamu tidak mengundang saya untuk makan malam? Wanita itu mengedipkan mata pada Ariel. Ariel memandangnya dari bawah ke atas dan berkata, saya seorang pengemudi. Begitu wanita itu mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, buang-buang waktu saya, mengapa tidak bilang sebelumnya? Saya seorang pengemudi, apakah saya masih harus menggantungkan tanda di leher saya? Ariel berkata dengan senyum tak berdaya. Tapi wanita ini jelas tidak lagi tertarik padanya, jadi dia berbalik dan pergi, terlalu malas untuk memperhatikan apa yang dia katakan. Hei, Ariel menghela nafas, ini adalah kenyataan telanjang. Dia terlihat seperti gadis pemuja emas berpangkat tinggi, tapi dia sebenarnya jelek di dalam dan bisa melakukan apa saja demi uang. Persetan, sobat, kamu membuang-buang kesempatan besar. Wanita seperti ini dapat memulai dengan mudah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Suara yang tidak mau terdengar di telinga Ariel. Ariel menoleh untuk melihat, meskipun dia mengganti pakaiannya, tetapi penampilannya. Ariel masih mengingatnya dengan jelas. Ini kamu, persetan, ini kamu. Rangga menatap Ariel dengan ekspresi terkejut. Jika kamu tidak pergi ke Meramal, apa yang kamu lakukan di sini? Ariel berkata dengan tercengang. Terakhir kali, pria ini berpura-pura menjadi paranormal, dan bahkan membuat pernyataan tentang seseorang yang memiliki nasib, membuat Ariel mengira dia pembohong. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada di Tangerang hari ini. Apa yang kamu lakukan? Lihat jalan ini, kata Rangga. Ariel melihat sekeliling selama seminggu, tidak ada yang istimewa, dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi di jalan. Dengan begitu banyak gadis berpakaian keren, Anda tidak akan terlalu rabun. Rangga memutar matanya dan berkata. Ariel terdiam. Orang ini benar-benar pembohong. Apakah kamu tidak tahu bahwa jalan ini adalah jalan komersial paling makmur di Tangerang? Datang ke sini untuk melihat wanita cantik, ini adalah pesta visual, lihat dirimu, ada begitu banyak kaki putih. Di mana kamu dapat menemukan pemandangan yang begitu indah? Dan banyak foto jalanan selebriti online berasal dari sini. Rangga berkata dengan wajah yang didambakan. Kamu paranormal palsu. Jangan berbohong dan lihat apakah wanita cantik itu bisa menafkahi dirinya sendiri dan apakah dia bisa mengubah perutnya. Kata Ariel. Berbicara tentang perut, Rangga menyentuh perutnya secara tidak sadar, dan lemah berdecak, bersandar di bahu Ariel, menunjukkan ekspresi yang sangat antusias, dan berkata, kamu dan aku ditakdirkan, atau kamu dapat membantuku hari ini. Satu hitungan. Hitungan keberuntungan. Atau apa yang harus saya traktir untuk makan? Kata Ariel. Pikiran Rangga terlihat, dan dia tidak merasa malu. Dia berkata, makan apa? Aku tahu ada makanan terkenal di jalan ini. Dengan kekayaanmu, kamu seharusnya bisa membelinya, Saudara Rambo. Kenapa harus aku ingin mengundangmu? Ariel bertanya. Hanya mengandalkan citra Anda yang tinggi dan perkasa, tampan dalam penampilan, dan tampan. Belajar menjadi kaya dengan 5 mobil, ramah tamah, tampan, dan bersemangat, apakah itu cukup? Rangga berkata dengan meludah. Mendengarkan ocehan yang berantakan ini, Ariel tidak bisa menahan tawa dan tawa. Orang ini melepas jubah paranormalnya, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda, tidak berbeda dengan bajingan lokal. Tapi apakah kamu punya hubungan yang rumit? Aku baik-baik saja, itu urusanku. Ariel berkata. Wow, sobat, kamu memiliki kulit yang lebih tebal dariku, hanya berdasarkan ini, kita bersaudara, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana.
Rangga melingkarkan lengannya di bahu Ariel, terlepas dari apakah Ariel menjawab atau tidak, dia membawa bebek kerak. Ketika dia datang ke restoran yang disebutkan Rangga, Ariel terdiam beberapa saat. Bahkan hanya karena dia seorang paranormal yang malang, dia berani datang ke sini. Di tempat makan yang begitu mewah, tidak ada hidangan dengan menu kurang dari 4 digit. Bung, namaku Rangga, siapa namamu? Rangga memesan hidangan dan bertanya pada Ariel. Ariel. Setelah itu, Han Ariel berkata dengan tidak dapat dijelaskan, kamu sangat miskin dan kamu bahkan tidak bisa makan di tempat lain, beraninya kamu datang ke restoran semacam ini. Saudara Ariel, Anda tidak bisa mengatakan itu, saya akan keluar untuk menipu. Juga sangat menguntungkan untuk menunjukkan kepada orang-orang meramal, dan tidak apa-apa untuk mengunjungi tempat semacam ini setiap 6 bulan sekali. Kata Rangga. Ariel benar-benar kehilangan kata-kata, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan bajingan nakal ini dalam jubah peramal. Rangga memesan hampir 10 hidangan sekaligus, dan makanan ini setidaknya 5 digit konsumsi. Ariel menyaksikan dengan tenang, dan para tamu lain melihat adegan ini dengan jijik di wajah mereka. Kamu tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, perhatikan makanmu. Ariel mengingatkan. Rangga menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, di depan wanita, Anda perlu memperhatikan citra, dan apa yang harus dilakukan di depan makanan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Rangga kekenyangan dan bersendawa, hanya untuk menyadari bahwa Ariel tidak menggerakkan sumpitnya dan berkata, makan, kenapa kamu tidak makan? Makan apa? Melihat CD, Ariel berkata dalam hati. Rangga menghela nafas, dan berkata dengan nada mendidik, Saudara Ariel. Apakah kamu tahu apa ini namanya? Apa maksudmu? Ariel berkata dengan air mata berlinang. Jika kamu bergerak perlahan, kamu tidak bisa mengikuti yang panas ketika kamu makan kotoran, tetapi tidak masalah bagimu, kamu tetap punya uang, kata Rangga. Berbicara tentang topik seperti itu di meja makan, Ariel benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran indah ini. Cukup untuk makan dan minum. Nasib kita hampir sama. Ariel berdiri dan pergi ke kasir. Meskipun dia kehilangan sedikit uang, itu membuang-buang waktu untuk bernegosiasi dengan pembohong dan paranormal seperti itu. Rangga mengikuti Ariel dan meninggalkan restoran bersama, mengikuti berlama-lama. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Ariel bingung dan bertanya. Kakak, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kakak laki-lakiku, naik gunung dan turun ke lautan api, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan melihatmu pergi, kata Rangga dengan ekspresi serius. Mengepalkan tinjunya di kedua tangan. Apakah kalian semua dalam lini bisnis ini mengoceh? Ariel berkata tanpa basa-basi, Rangga memiliki twist, dia benar-benar tidak bisa mengikuti sirkuit otak Rangga. Kakak, kamu salah paham. Ini diskriminasi terhadap profesiku, tapi aku tidak berencana menjadi paranormal di masa depan. Biarkan aku mengikutimu, kata Rangga. Pergi. Ariel berkata, dengan neurotik seperti itu, cepat atau lambat dia juga akan mendapatkan neurosis, yang terbaik adalah menjauh sejauh mungkin. Rangga mengikuti Ariel dengan keras kepala, dan membujuk dengan getir, saudaraku, bagaimana kamu bisa memiliki orang yang mulia sepertimu tanpa adik laki-laki menunggu di sisimu? Jangan khawatir, aku bisa melakukan apa saja kecuali aku tidak kerja keras. Ariel berhenti, berbalik dan mengangkat tinjunya, mengancam, jika mengikuti aku lagi, percaya atau tidak, aku akan meninju perutmu dan semua makanan yang baru saja kamu makan akan keluar. Rangga sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah dan berkata, saudaraku, saya telah tumbuh dengan susah payah, sejak saya masih kecil. Saya lemah dan sakit, dan itu tidak berbeda dengan kertas. Jika Anda memukul saya, Anda harus mencubit saya dan meminta bantuan, mengapa repot-repot? Ariel meletakkan tangannya tanpa daya, juga tampaknya tidak mudah untuk menyingkirkannya. Aku akan memanggilmu kakak laki-laki. Biarkan aku pergi, kata Ariel. Itu tidak baik, saya tidak punya uang,
bagaimana saya bisa menjadi kakak laki-laki tertua Anda? Cantik, kakku mengendarai Lamborghini, apakah ada minat untuk naik? Cantik, test drive Lamborghini, mau gratis. Kakak sulungku sangat kaya, kamu tidak butuh pacar. Rangga menahan setiap gadis yang melewatinya, dan dia harus menahan orang lain untuk bertanya, yang membuat Ariel merasa malu untuk waktu lama, di mana ini anak ini sangat gila. Menjijikkan bahwa pengemudi yang rusak memiliki wajah untuk ditipu dan ditipu. Pada saat ini, gadis tinggi ramping itu datang dan berkata dengan jijik pada Ariel. Mendengar kalimat ini, Rangga, yang menganggap dirinya sebagai adik laki-laki, tentu saja tidak senang, dan berkata, hati-hati ketika Anda berbicara, kakak laki-laki saya bukan pengemudi, tetapi penampilan terhormat Anda tidak bisa masuk kriterianya. Maksudmu aku jelek? Gadis jangkung dan ramping itu berkata dengan gigi terkatup. Rangga menyentuh hidungnya dan berkata, itu tidak jelek, tetapi dengan level kakak laki-laki tertuaku, itu normal untuk memandang rendah kamu. Ariel tidak bisa membiarkan orang ini membuat masalah lagi, jadi dia dengan cepat berjalan ke sisinya dan berkata, Rangga, apakah kamu benar-benar ingin mencoba bagaimana rasanya dicekik orang? Sopir yang jelek, teman bodohmu telah memprovokasi saya, tunggu dan lihat saja. Kata gadis jangkung kurus itu dengan marah. Bersambung.